Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau saudara saling bersalaman terlebih dahulu satu dengan yang lain melalui hanya dalam kolom chat ini. Saudara bisa tulis kota di mana Anda berasal, apakah dari Indonesia ataupun luar negeri. Hamba berdoa, biarlah berkat ilahi dari Bapa Surgawi, dari Tuhan di atas segala Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Haleluya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dosa Menolak Kristus dan Hukumannya. Yohanes 15 ayat 22-25 berbunyi demikian. Yohanes 15 ayat 22-25. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara, di dalam ayat-ayat ini Tuhan memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah Dia sampaikan kebenaran, tetapi mereka tetap menolak bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Mesias, Raja yang diurapi, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kepada orang yang tidak percaya itu, mereka akan mengalami hukuman abadi. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, karena upah dosa adalah maut, binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Sehingga Tuhan memberikan karena kasih-Nya satu-satunya jalan keselamatan, yaitu anaknya yang tunggal. Tapi kalau orang tidak mau menerima Yesus, berarti dia menolak satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membawa mereka pindah dari penghukuman ke dalam berkat ilahi. Saya teringat ketika Tuhan melihat dunia penuh dengan masalah, penuh dengan dosa. Tuhan akan membinasakan dunia. Dan Dia memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Dan sambil mereka membangun bahtera, Nuh dan anak-anaknya berkhotbah mengingatkan orang-orang supaya mereka bertobat, tidak digubris. Sampai akhirnya bahtera itu jadi. Nuh mengundang orang untuk masuk karena akan ada banjir besar. Alkitab bilang pada zaman itu hujan belum pernah turun. Jangankan banjir besar, hujan aja orang gak tahu. Mereka bilang mimpi, masa bangun bahtera perahu begede di atas gunung bukan di laut, saudara sekalian. Dan akhirnya pada saat menjelang hukuman tiba, itu binatang-binatang bisa datang masuk ke dalam bahtera, digerakkan oleh Tuhan. Tapi manusia tetap berkeras, tidak mau. Hanya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, Yafet, 3 orang mantunya. Siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet, saudara. Dan mereka masuk ke dalam bahtera, pintunya ditutup oleh Tuhan. Banjir berminggu-minggu datang, saudara. Sampai akhirnya perahu itu terapung dan orang di dalamnya selamat, tapi semuanya mati. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Bahtera Nuh itu jadi satu-satunya jalan keselamatan. Sekarang satu-satunya jalan keselamatan pada masa modern ini adalah percaya kepada Yesus yang telah digambarkan dalam bahtera Nuh yang disuruh oleh Tuhan untuk Nuh membuat untuk menyelamatkan orang-orang yang ada. Yesus pernah berkata dalam doanya ketika Dia melihat Yerusalem, "Oh Yerusalem, Yerusalem, aku seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di dalam kepakku. Aku ingin merangkul kamu dalam kasih-Mu, tapi kamu tidak mau. Lihat, hukuman akan datang. Bait Allah yang begitu megah akan dirobohkan. Tidak ada batu yang menumpuk pada batu yang lain." Orang bilang mana mungkin, tapi itulah yang terjadi. Bahkan ketika orang Yahudi kemudian meneriaki Yesus supaya Yesus dibunuh. Dan Pilatus berkata, dia gak ada salahnya, biar darahnya ditanggungkan atas kami. Oh, luar biasa. Orang menolak Kristus,
Padahal Kristus tidak pernah berbuat jahat. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar. Apa yang menyebabkan dia harus dihukum? Tetapi karena mereka menolak Kristus, tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem, membakar habis Yerusalem. Termasuk itu bait Allah yang dibanggakan oleh orang Yahudi dirobohkan, saudara. Tidak ada batu yang menempel pada batu yang lain. Kenapa? Karena tiba-tiba ada hoax, ada isu. Katanya orang Yahudi itu menyimpan emas di antara tumpukan batu itu, maka dicongkel, saudara. Dan tidak ada sih, emasnya nggak ada, cuma hoax saja. Tapi itu yang menyebabkan orang Yahudi diaspora tersebar kemana-mana. Berapa tahun tersebarnya? Ribuan tahun, saudara-saudara. Sehingga berabad-abad kemudian di atas bait suci yang begitu sakral di Yerusalem, datanglah orang-orang Arab mendirikan masjid Dome of the Rock. Dan tidak terlalu jauh di sana ada masjid lain namanya Al-Aqsa. Dan sampai hari ini masjid itu ada. Saudara, Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945, 6 juta orang Yahudi dibantai, terutama yang ada di Eropa Timur, di Rusia. Saya pernah pergi ke Auschwitz di Polandia, tempat di mana ada kamp konsentrasi dari Hitler, dari Jerman, saudara sekalian. Dan orang-orang dimatikan melalui kamar gas. Oh, begitu menyakitkan, menyedihkan. Kenapa? Orang yang menolak Kristus akan mengalami hukuman dari Tuhan sendiri. Memang oleh anugerah Tuhan tahun 1948 Israel memperoleh kemerdekaan, tapi tetap dimusuhi seluruh bangsa. Perang tidak habis-habisnya dengan negara sekitarnya. Dan sampai hari ini bait Allah yang dibanggakan oleh orang Yahudi pada zamannya itu belum bisa berdiri karena di sana berdiri masjid, saudara. Oh, betapa celakanya orang yang menolak tawaran kasih Allah, yang menolak Kristus. Tapi berbahagialah kalau saudara dan saya membuka hati untuk menerima Kristus. Kalau Yesus belum menyampaikan kebenaran, mereka tidak tahu, mereka tidak salah, mereka tidak berdosa. Yesus pernah mengajari gini, hamba yang tidak tahu keinginan tuannya akan menerima lebih sedikit pukulan. Tapi hamba yang sudah tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukannya mendapatkan lebih banyak pukulan. Lah kepada orang Yahudi itu kan sudah diungkapkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya dari sejak zaman dulu. Oh, roti dari sorga, mana. Lalu Yesus berkata, akulah roti hidup. Gak percaya tuh mereka, saudara. Yesus membangkitkan Lazarus dan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Gak percaya tuh orang Yahudi. Waduh, sehingga akhirnya Yesus sendiri dengan jelas berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikatnya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Yesus mengampuni orang berdosa, itu kan haknya Tuhan. Hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Mestinya mereka sadar, Yesus bukan cuma manusia biasa. Dia adalah Allah yang telah turun dalam rupa manusia. Dia bisa membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit setelah dia mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Kok orang gak percaya kalau manusia biasa mana mungkin bisa bangkit? Saudara, orang Yahudi tahu tapi tetap menolak ajaran. Sehingga mereka binasa selamanya. Dan mereka tidak bisa berdalih. Karena mereka sudah melihat dengan jelas dan mendengar dengan jelas perkataan Yesus. Tapi mereka tetap menolak. Dan Yesus bilang, siapa membenci aku sebetulnya dia membenci Bapa. Nah di ayat 22 tadi dia mengajarkan bahwa orang menolak perkataannya, artinya menolak ajarannya. Tapi di ayat 23 orang kemudian menolak pekerjaannya, maksudnya mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau Yesus bilang kamu gak bisa terima perkataan saya, lihat nih mujizat yang begitu banyak. Kan gak mungkin kalau aku melakukannya sebagai manusia biasa. Aku ini adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Mereka gak percaya. Yesus berkata, aku melakukan lebih banyak dari orang lain, dari seluruh nabi lain. Coba nabi siapapun, Elia, Elisa, aku melakukan mujizat lebih banyak daripada mereka. Kok kamu tidak percaya aku ini utusan Bapa? Malah mereka membenci Yesus tanpa alasan, berusaha membunuh Yesus.
Sampai Yesus pernah tanya, dari antara perbuatan baik yang aku lakukan, mana yang menyebabkan kamu ingin membunuh aku? Mereka bilang, bukan karena perbuatan baik, tapi karena kamu menyamakan dirimu seperti Allah. Saudara, sampai hari ini ada banyak orang yang tanpa alasan membenci Kristus dan pekerjaannya. Beberapa waktu yang lalu, puluhan gereja di Pakistan dirusak oleh orang-orang di India. Bahkan di Indonesia, penutupan gereja, perusakan gereja, orang lagi kebaktian, wah, diteriakin, disuruh bubar dan sebagainya. Padahal apa sih kesalahannya? Orang-orang Kristen itu tidak pernah berbuat jahat kepada sekitarnya, menolong sekitarnya. Tapi kebencian itu ditanamkan oleh si jahat, si iblis. Karena dari sejak awal mereka tidak percaya dan tidak memiliki hati yang mau sungguh mendekat kepada Kristus. Tapi apakah kita marah, membenci, dan melakukan pembalasan? Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kita perlu kerjakan, doakan dan ampuni mereka. Supaya akhirnya mereka bertobat. Seperti Saulus kan, wah, menganiaya orang Kristen karena dia pikir dia dapat pahala dari Tuhan. Tapi waktu didoakan, Tuhan menjamah dia. Tuhan menampakkan diri dalam penglihatan dan berkata, hai Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Itulah saatnya Saulus bertobat menjadi Paulus yang kemudian menjadi rasul yang diurapi Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ada banyak orang membenci Kristus dan kekristenan, doakan supaya Saulus berubah menjadi Paulus. Biar hati kita tidak keras dan menolak Yesus. Biar hati kita terbuka dan percaya kepada Yesus. Sebab menolak dia adalah hukuman kekal menanti. Tapi menerima dia, pahala abadi, sorga yang kekal Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang rindu menjadi seorang pengikut Kristus yang setia sampai mati? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami tidak mau menolak Engkau, kami mau menerima Engkau, karena Engkau adalah Juru Selamat Tuhan, Raja sampai selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan, tantangan, kesulitan apapun. Dalam nama Yesus, ketika kami membuka hati, belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sekarang saudara terimalah berkat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.